Menteri ATR, Kepala BPN maksud saya, ya, Nusron Wahid kan sudah mengumumkan siapa saja pemilik HGB dan SHM di pagar laut itu. Ini memang banyak orang yang bingung nih bagaimana mungkin ada laut kok diberi status HGB dan SHM. Dan ini kan berarti ada permainan kekuasaan dengan pemilik modal gitu, dan ini sih sudah di luar nalar sehat ya, di luar akal sehat. Sepertinya akan ada eskalasi baru, karena eskalasi artinya soal pagar laut ini akan menimbulkan banyak spekulasi berlapis-lapis, karena sampai hari ini kendati sudah digusur oleh Angkatan Laut demi membuka akses pada nelayan, tapi status hukum dari pagar laut itu masih diperdebatkan. Siapa pemiliknya, HGB apa yang memungkinkan seseorang menjadikan 30 meter, 30 km itu bagian dari sertifikasi, yaitu pagar laut. Tentu kita bisa menduga dengan cara logis bahwa pagar itu semacam pembatas untuk memulai semacam proyek reklamasi dan itu, atau ya penimbunan laut untuk perluasan daratan, dan itu harus diletakkan atas dasar hak atas tanah di situ, tadi HGB atau HGU. Tetapi yang jadi soal adalah peristiwa diperolehnya HGB itu yang sekarang sedang dikulik-kulik oleh netizen, apakah sama dengan peristiwa yang memungkinkan atas dasar HGB lalu dipagarilah laut itu. Itu satu soal. Soal kedua, tentang sertifikat itu sendiri, beberapa menteri pasti terlibat di situ, BPN, ATR, mungkin juga gubernur Banten atau para pejabat yang ada di situ. Tetapi masalah utamanya adalah mengurai prosedur hukum yang memungkinkan satu kelompok memperoleh hak atas HGB terhadap sebetulnya objek yang sebetulnya tidak boleh di HGB-kan atau diletakkan hak untuk membangun apapun di situ, karena itu adalah kawasan laut terbuka itu. Jadi sekali lagi ini ada soal hukum, ada soal lingkungan, ada soal yang kita sebut sebagai filosofi dari laut. Jadi laut itu harusnya tidak dieksploitasi untuk kepentingan satu kelompok, itu filosofinya, karena itu kan diberikan oleh alam untuk dinikmati oleh semua orang. Jadi atas dasar itu orang mulai mempersoalkan, bahkan mempertengkarkan siapa pejabat yang memberi hak atas HGB itu, sehingga timbul semacam hak untuk membakari laut, timbul semacam hak untuk menimbun laut, timbul semacam hak untuk mendirikan properti di situ. Kan itu urut-urutannya begitu tuh. Jadi sekali lagi kita mulai dari prinsip pertama, boleh nggak laut itu dimiliki oleh satu kelompok dan menutup akses rakyat yang tidak punya kapasitas untuk membeli lahan di situ. Kan itu filosofi yang dari dulu menjadi semacam dispute antara legal studies, environmental ethics, dan radical sociology. Dan kita bisa bongkar itu satu waktu secara teoritis. Tetapi yang di depan mata kita adalah mengurai apa dasar hukum sehingga diterbitkannya HGB itu. Jadi prosedur dilalui dengan baik apa tidak, itu kira-kira